dunia itu jangan kita itu hidup sembrono, hidup sembarangan, ya semaunya kita sendiri, berbuat, bertindak semua tingkah laku, tindak tanduk kita itu dicatat oleh malaikat. Tidak ada satupun yang kelewat catatan malaikat itu. Dan semua itu akan dibalas oleh Allah. Tentunya yang baik akan dibalas dengan kebaikan, yang buruk akan dibalas dengan keburukan atau dosa. Yang baik akan dibalas dengan pahala tentunya, yang buruk akan dibalas dengan dosa. Nah, kan semuanya itu nanti akan ditunjukkan oleh Allah kepada kita tatkala di hari akhirat setelah nanti dibangkitkan. Nah, selanjutnya anak-anak, setelah manusia itu dibangkitkan di alam kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah dari yaumul barzah, kemudian ba'ats artinya kebangkitan. Ya, artinya kebangkitan manusia setelah tadi meninggal dalam kubur kemudian dibangkitkan. Yaumul ba'ats itu tahap yang kedua anak-anak setelah yaumul barzah, yaitu dibangkitkan tadi dari alam kuburnya oleh Allah untuk apa? Kita akan diperlihatkan catatan kita. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap yang ketiga, namanya yaumul hasyr atau yaumul mahsyar. Apa anak-anak yaumul mahsyar? Yaumul mahsyar itu hari di mana kita setelah dibangkitkan di alam kubur oleh Allah digiring untuk dikumpulkan di satu tempat yang amat luas namanya mahsyar atau padang mahsyar. Nah, di sana anak-anak semua kita akan dikumpulkan manusia, ya, akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 49. Allah berfirman, "Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yazlimu rabbuka ahada." Apa firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 49 ini? Artinya anak, dan diletakkanlah kitab. Nanti kita semua akan diletakkan kitab oleh Allah. Lalu akan kamu lihat orang-orang yang bersalah, ketakutan terhadap apa yang telah tertulis dalam kitabnya. Dan mereka berkata, orang-orang yang salah tadi, wahai celakalah kami. Kitab apakah ini yang tidak melupakan yang kecil dan tidak pula yang besar? Melainkan ia mencatat semuanya. Mereka memperoleh di hadapan mereka apa-apa yang telah mereka kerjakan. Tentunya balasan anak-anak, ya, bagi mereka yang berbuat dosa, berbuat maksiat, kesyirikan dan segala macam, ya, kemungkaran, ya, ketidaktaatan kepada Allah, akan mereka rasakan balasan Allah, yaitu apa? Siksa neraka. Naudzubillah. Ya, nah mereka itu, ya, akan memperoleh, ya, balasan di hadapan mereka apa yang telah mereka kerjakan, kata Allah. Dan Tuhanmu tidak akan mengenai sedikit pun seseorang pun. Allah tidak akan mengenai sedikit pun seseorang pun. Ya, mengenai seseorang pun tidak akan. Allah akan berlaku adil, Allah tidak akan berlaku zalim. Kenapa mereka disiksa? Ya karena perilaku mereka. Kenapa mereka diazab? Karena adalah tingkah laku perilaku mereka selama hidup di dunianya. Mereka tidak mau taat kepada Allah, suruh ibadah malah melakukan maksiat. Ya. Disuruh berbuat baik mereka melakukan keburukan, disuruh melakukan yang sunnah melakukan kebid'ahan, ya. Disuruh melakukan tauhid, hanya beribadah kepada Allah, melakukan kesyirikan dan sebagainya. Masya Allah. Ini manusia. Sehingga itulah yang akan mereka nanti rasakan di alam akhirat nanti, khususnya di yaumul mahsyar. Setelah yaumul mahsyar atau hari berkumpul manusia, masuklah tahap yang keempat, yaitu yaumul mizan atau yaumul hisab. Yaumul mizan artinya hari penimbangan. Yaumul hisab artinya hari perhitungan. Jadi amal yang kita kerjakan di dunia selama hidup ini, di dunia ini akan dihitung, anak-anak. Akan dihitung sesuai dengan apa yang dicatat oleh malaikat, tidak sedikit pun. Kemudian setelah itu akan ditimbang dalam satu mizan, namanya timbangan. Ya, di mizan itu ditimbang dan dihitung amal kita. Mana yang lebih amal buruk atau amal baik. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan perbuatan kebaikan sekecil debu, sekecil zarrah, kata Allah, kebaikan itu akan dibalas. Dan barang siapa juga yang melakukan keburukan sekecil debu, sekecil zarrah pun akan dibalas. Jadi Allah Maha Adil, Maha Adil atas apa yang kita perbuat manusia selama ini. Akan Allah tunjukkan, tidak ada satu pun amalan yang terlewat dari catatan malaikat yang kita lakukan selama hidup ini. Apa itu amal yang baik maupun amal yang buruk. Dan nanti tentunya seseorang itu nanti setelah dia dihisab,
Setelah dia di mizan, ditimbang, dihitung amalannya, barulah pada akhirnya Allah tetapkan seseorang itu akan masuk surga atau neraka. Tapi tentu juga ada yang namanya syafaat dari Rasulullah bagi mereka yang mau mengikuti Rasulullah, mengikuti sunnahnya, mengikuti contoh beliau, insya Allah dia akan mendapatkan syafaat, keringanan di alam kuburnya. Juga syafaat dari Al-Quran yang selama hidupnya dia senantiasa membaca Al-Quran. Al-Quran nanti akan datang menjadi syafaat baginya, penolong, ya, yang akan meringankan bebannya di akhirat. Baru setelah dia mendapat syafaat, baru Allah tetapkan seseorang itu akan mendapatkan surga sebagai nikmat balasan atas perbuatan kebaikan, amal-amal soleh yang dilakukan, ataupun neraka sebagai balasan siksaan atas perbuatan mereka juga manusia selama di dunianya. Makanya Allah katakan di dalam surat surat Al-Qari'ah, wa amman khaffat mawazinuhu fa huwa fi 'aisyatir radiyah wa amman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Adapun orang-orang yang selama hidupnya itu banyak melakukan kebaikan-kebaikan, artinya selama di dunianya hidup dia melakukan banyak amal soleh, ya, selalu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengikuti contoh-contoh Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Ya, dia hindari, dia jauhkan maksiat, dia jauhi segala macam kesyirikan, ya, perbuatan dosa besar yang melakukan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah, menyekutukan Allah dia jauhkan, melakukan perbuatan-perbuatan sunnah dia hidupkan, sementara perbuatan bid'ah yang tidak dicontohkan Rasulullah tinggalkan. Maka insya Allah dia nanti di akhirat akan mendapatkan radiyah, fahuwa fi 'isyatir radiyah. Maka dia akan mendapatkan satu keriduan dari Allah di akhirat. Apa ridho dia yang dimaksud? Para ahli tafsir menjelaskan yang dimaksudkan kehidupan yang diridhoi tidak lain tidak bukan adalah surga. Surga yang akan dia dapatkan, jannatun na'im, ya, jannatun ma'wah, bahkan jannatun firdaus yang tertinggi bisa kita dapatkan atas apa yang kita lakukan selama dunia. Tapi sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Adapun orang yang selama hidupnya di dunia ini banyak melakukan kemaksiatan, dosa, kesyirikan, ya, kebid'ahan dan lain sebagainya, maka kata Allah dia akan mendapatkan yang namanya hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, kata Allah, tahukah kalian apa itu hawiyah? Maka Allah memberikan pertanyaan, Allah pula yang menjawabnya, narun hamiyah. Nar, anak-anak, nar itu artinya api yang menyala-nyala, neraka yang sangat mengerikan, neraka yang sangat panas, narun hamiyah yang sangat panas. Yang para ahli tafsir menjelaskan, manakala penghuni neraka itu baru menginjakkan kakinya ke dasar neraka, ubun-ubun otaknya sudah mendidih. Saking apanya? Saking hawiyah, saking panasnya. Na'udzubillah, itulah neraka hawiyah. Dan itu disediakan bagi mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya, orang-orang munafik bahkan, yang mereka itu, ya, selalu mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala, selalu banyak berbuat dosa maksiat kepada Allah, melakukan kesyirikan kepada Allah dan sebagainya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Nah, itu anak-anak, barangkali di antara apa yang dapat disampaikan oleh Bapak pada hari ini tentang lanjutan penjelasan tentang peristiwa-peristiwa, ya, tahapan-tahapan setelah terjadi kiamat yang akan kita lampaui nantinya. Semoga dalam penjelasan yang singkat ini bermanfaat buat kita sekalian, khususnya buat kalian semua anak-anak, dan menjadi pelajaran berharga buat kita agar kita hidup di dunia ini senantiasa berhati-hati, menjauh dari segala macam keburukan, menjauh dari segala macam kemaksiatan, dan kita selalu melaksanakan taatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita berharap kelak mendapatkan kenikmatan dari Allah baik di alam kubur maupun di hari akhirat kelak. Dan semoga kita semua dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Jannatun Naim atau Jannatun Ma'wa ataupun bahkan Jannatul Firdaus. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak hari ini ada manfaatnya buat kalian dan menjadi pelajaran buat kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.